Oke, coba deh bayangkan skenario ini. Saya yakin ini sangat akrab lah buat Anda. Anda lagi santai, mungkin di sofa, lagi iseng buka ponsel, Hmm, terus tiba-tiba di salah satu grup obrolan muncul sebuah pesan berantai. Isinya cukup bikin kaget, ada tuduhan serius lengkap dengan foto, narasi yang meyakinkan, ditujukan ke seorang teman atau mungkin tokoh publik. dan tanpa sadar, jari Anda itu sudah melayang di atas tombol teruskan atau bagikan. Nah, itu dia. Dan di sepersekian detik itulah, sebuah keputusan penting dibuat. Apa yang biasanya Anda lakukan? Langsung percaya? Langsung ikut nyebarin biar yang lain juga tahu. Atau mungkin ragu, tapi tetap aja dibagikan dengan catatan, katanya sih begini. Atau Anda berhenti sejenak. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Kita akan kupas tuntas sebuah konsep dari ajaran Islam yang ternyata tanpa kita sadari jadi alat navigasi paling penting di era digital. Konsep ini adalah tabayun. Dan sumber kita kali ini unik sekali ya. Betul, kita membedah materi ajar pendidikan agama Islam untuk siswa SMA yang menurut saya dengan sangat cerdas berhasil menjembatani ajaran kuno dengan kehidupan remaja masa kini. Betul sekali. Dan penting untuk kita garis bawahi di awal ya, meskipun sumbernya dari materi pendidikan agama, prinsip tabayun ini sifatnya sangat universal. Bukan cuma soal aturan agama ya. Bukan, ini lebih luas lagi. Ini adalah keterampilan berpikir kritis yang fundamental. Ini soal bagaimana kita semua, Anda dan kami, bisa menjadi penjaga akal sehat dan persaudaraan di tengah tsunami informasi. Di mana hoaks dan ujaran kebencian itu menyebar jauh lebih cepat dari fakta. Jauh lebih cepat. Oke, mari kita bedah ini. Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi, apa sebetulnya tabayun itu? Kalau dari sumber kita, definisinya sangat lugas. Iya, tabayun itu artinya memeriksa kebenaran sebuah berita. Intinya sederhana, jangan langsung percaya, dan yang lebih penting lagi, jangan buru-buru ikut menyebarkannya. Dan ini bukan cuma anjuran moral biasa loh. Ada landasan yang sangat kuat di baliknya. Tepat sekali. Landasannya ada di Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Saya coba bacakan terjemahannya untuk Anda. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah, tabayun, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, keterburu-buruan, yang akhirnya kamu menyesal atas apa yang telah kamu lakukan. Nah, ini yang menarik. Ayat ini nggak cuma bilang telitilah. Ayat ini seolah-olah sudah memprediksi apa yang akan kita alami di media sosial, lengkap dengan alur sebab akibatnya. Oke, kalau kita bedah lebih dalam, ada elemen-elemen kunci di sana ya. Ada 3 yang sangat relevan. Pertama, sumber berita. Sumber berita. Ayat ini mengingatkan kita untuk waspada jika berita datang dari orang fasik. Nah, dalam konteks modern, orang fasik ini bisa kita terjemahkan secara luas. Jadi fasik di sini bukan cuma soal label agama ya. Betul. Bisa jadi ini merujuk ke akun anonim penyebar kebencian. Betul. Atau portal berita abal-abal yang judulnya bombastis. Atau bahkan teman di grup yang kita tahu hobinya memang menyebar informasi tanpa dicek dulu. Tepat sekali. Jadi ini seperti jadi satpam untuk pikiran kita. Pertahanan pertamanya bukan apa isi beritanya, tapi siapa yang bawa. Itu langkah pertama. Oke, masuk akal. Lalu yang kedua, Kedua, tindakannya. Perintahnya sangat eksplisit. Fatabayyanu, atau telitilah. Ini kata kerja aktif loh. artinya kita nggak bisa pasif aja ya. Nggak bisa. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Cek faktanya, klarifikasi, bandingkan dengan sumber lain yang kredibel. Ini inti dari berpikir kritis. Dan yang ketiga, nah ini nih yang paling sering kita rasakan akibatnya. Betul sekali. Yang ketiga adalah akibatnya. Ayat ini memperingatkan 2 konsekuensi besar. Pertama, kita bisa mencelakakan suatu kaum karena kebodohan. Kebodohan di sini maksudnya bukan tidak pintar kan? Bukan. Lebih ke arah ketergesa-gesaan atau kecerobohan. 1 kali klik share dari Anda atas sebuah fitnah itu bisa menghancurkan reputasi, karir, bahkan hidup seseorang. Dan yang kedua, ini sangat personal. Munculnya penyesalan. Aduh kenapa tadi gue share ya? Setelah tahu beritanya bohong, rasa malu dan bersalah itu ternyata sudah diperingatkan sejak ribuan tahun lalu. Persis, perasaan gak enak itulah yang Al-Quran sudah proyeksikan akan terjadi kalau kita gegabah. Nah, ini bagian yang menurut saya benar-benar membuka mata.
Perintah ini kan disampaikan di era ketika informasi menyebar dari mulut ke mulut. Betul. Lalu bagaimana ajaran yang sama bisa relevan dengan ponsel yang ada di genggaman Anda sekarang? Sumber kita menyoroti sebuah hadis Nabi. Hadis yang sangat terkenal ya. Betul, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bunyinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Sebuah hadis yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi kaitannya dengan dunia digital, itu yang luar biasa. Tunggu. Jadi, hadis itu kan bilangnya berkata. Nah, sumber kita ini langsung mengaitkannya sama tombol share. Wah, ini saya nggak pernah lihat dari sudut pandang itu loh. Dan ini yang menurut saya brilian. Prinsip menjaga lisan ini kan sudah kita dengar sejak kecil, tapi kita sering lupa Apa itu? bahwa di dunia sekarang, jempol kita ini adalah lisan kedua kita, yang jejaknya bahkan lebih permanen, Oh, benar juga. Apa yang kita katakan bisa terlupakan, tapi apa yang kita ketik, terekam selamanya. wow, jari Anda telah menjadi lidah Anda. Jadi berkata itu bukan lagi monopoli mulut. Berkata adalah saat Anda menulis status. Saat Anda mengetik komentar pedas, Berkata adalah saat Anda melakukan repost, retweet, dan share. implikasinya besar sekali. Setiap tindakan digital kita, setiap komentar, like, share, itu adalah sebuah bentuk perkataan yang akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi pilihan berkata yang baik atau diam. Sekarang harus berevolusi menjadi membagikan yang baik atau diam. Kalau Anda nggak yakin sebuah informasi itu baik, benar, dan bermanfaat, ya pilihan terbaik adalah diam. Nggak menyentuh tombol bagikan itu. Sama sekali. Konsepnya masuk akal dan ini penting banget. Tapi jujur, kadang rasanya seperti melawan arus ya. Sebenarnya seberapa besar sih masalah hoax ini, terutama di kalangan anak muda? Nah, ini bagian yang cukup bikin kita terhenyak. Sumber yang kita bahas ini menyajikan beberapa data konkret. Oke, coba kita lihat datanya. Fakta pertama, rata-rata remaja di Indonesia itu membuka ponselnya lebih dari 150 kali dalam sehari. Wow, Coba Anda bayangkan, itu artinya ada 150 kesempatan setiap hari, 150 momen pilihan untuk menyebar kebaikan atau... keburukan. Astaga, 150 kali. Saya jadi nggak berani ngecek statistik di ponsel saya sendiri. Tapi intinya, setiap buka kunci itu adalah persimpangan jalan moral ya. Tepat, sebuah pilihan sadar. Dan ini fakta kedua yang lebih mengkhawatirkan. Menurut data dari Mavindo tahun 2024, 7 dari 10 berita yang jadi viral di platform kayak TikTok dan X, Iya. itu ternyata berisi hoax atau informasi yang menyesatkan. 7 dari 10. Jadi secara statistik, konten yang paling mungkin sampai ke layar Anda adalah konten yang salah. Persis. Kombinasi dari dua fakta itu sangat berbahaya. Frekuensi interaksi yang sangat tinggi, ketemu dengan ekosistem informasi yang didominasi kebohongan. Ini resep bencana sosial. Dan dampaknya sangat nyata, terutama di kalangan pelajar. Sumber kita kasih contoh-contoh yang mungkin pernah Anda lihat atau alami sendiri. Ada grup kelas yang tiba-tiba rame nyebarin rumor tentang teman atau guru. Dan orang itu langsung dijauhi, dibenci, tanpa bisa membela diri. Betul, ada kasus perundungan siber. Dan yang juga sering, kebiasaan merepost berita politik atau isu SARA yang sensitif tanpa cek sumber sama sekali. Yang akhirnya cuma bikin suasana makin keruh dan memecah belah pertemanan. Nah, iya. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan penting. Kalau masalahnya sudah sistemik dan sebesar ini, apa yang bisa dilakukan oleh satu orang seperti Anda? Apa tindakan individu benar-benar punya pengaruh? Pertanyaan itu dijawab dengan sangat indah di bagian paling menginspirasi dari materi ini. Sumber kita mengangkat sebuah kisah nyata. Kisah tentang seorang siswa SMA di Yogyakarta, namanya Raffi. Oke, saya penasaran dengan ceritanya. Jadi, ceritanya begini. Suatu hari, Raffi menerima pesan broadcast di grup kelasnya. Isinya tuduhan yang sangat nggak pantas dan nggak benar terhadap salah seorang gurunya. Langsung ikut heboh kan? Kaget, terus ikut-ikutan komentar negatif. Nah, itu dia. Teman-temannya di grup memang mulai bereaksi seperti itu. Tapi Raffi berbeda. Alih-alih ikut panik, dia melakukan tabayun. Apa langkah konkret yang dia ambil? Langkahnya sederhana tapi brilian. Pertama, dia nggak merespons apapun di grup. Dia langsung hubungi ketua kelas secara pribadi Untuk apa? untuk menanyakan kebenaran informasi itu. Kedua, mereka berdua memberanikan diri untuk klarifikasi langsung ke guru yang bersangkutan. Tentu dengan cara yang sopan ya.
Itu langkah yang berani loh, menghubungi guru secara langsung. Saya bayangkan banyak siswa yang bakal mikir 2 kali. Tapi kecerdasannya terletak pada niatnya. Dia bukan datang untuk menduduh, tapi untuk mengklarifikasi, untuk mencari kebenaran. Dan hasilnya Sudah bisa ditebak. 100% hoaks, sebuah fitnah keji. Tapi, tindakan Raffi nggak berhenti di situ kan? Lini bagian terbaiknya, setelah tahu kebenarannya, Raffi nggak diam saja. Dia bikin sebuah poster digital sederhana. Isinya kutipan surat Al-Hujurat ayat 6 tadi, Dengan tambahan, dengan tulisan yang sangat kuat dan relevan. Sebelum jari ini mengetik share, ingat tabayun dulu. luar biasa. Sebuah tindakan proaktif. Dia unggah poster itu di media sosialnya. Dan apa yang terjadi? Unggahan itu jadi viral. Dibagikan ribuan kali oleh siswa-siswa lain. Jadi pengingat kolektif. Satu tindakan kecil dari satu orang berhasil memadamkan api fitnah dan menyalakan api kesadaran. Persis. Kisah Raffi ini contoh yang sempurna. Ini menunjukkan bahwa tabayun itu bukan cuma tindakan pasif, yaitu menahan diri nggak nyebar hoax, Tapi juga bisa jadi tindakan aktif yang positif. Juga jadi penjaga persaudaraan di komunitasnya. Dia mengubah potensi krisis menjadi momen edukasi. Tepat. Jadi, setelah melihat semua ini, apa artinya semua ini untuk Anda? Apa pelajaran utamanya? Materi ajar ini membaginya menjadi 3 tingkatan hikmah. Tingkatan pertama adalah dimensi ibadah. Saat Anda berhenti sejenak sebelum menekan share, saat Anda meluangkan waktu 2 menit untuk ngecek kebenaran berita, itu bukan sekedar tindakan teknis. Itu adalah bentuk ketaatan. betul. Jadi bukan cuma soal etika digital, tapi ada nilai spiritualnya ya. Setiap kali Anda memilih untuk tidak menyebar fitnah, Anda sedang beribadah. Tepat. Tingkatan kedua, dimensi sosial. Dengan tabayun, kita sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan. Kita jaga kehormatan diri kita sendiri. Agar tidak dikenal sebagai penyebar hoaks, Dan yang lebih penting, kita jaga kehormatan orang lain dari serangan fitnah. Dalam skala lebih besar, kita sedang merawat tali persaudaraan, baik sebagai sesama umat beragama maupun sesama anak bangsa. agar kita tidak mudah terpecah belah hanya karena informasi provokatif. Benar sekali. Dan yang terakhir, yang paling berorientasi ke depan, adalah dimensi masa depan. Ini ditujukan langsung untuk para remaja ya. Betul, sumber kita menyebutkan bahwa Anda, para remaja yang belajar untuk kritis dan bertanggung jawab di medsos, adalah calon penerus bangsa. Kebiasaan kecil yang Anda bangun hari ini, Kebiasaan memverifikasi sebelum membagikan, itu sedang membentuk karakter Anda. Karakter inilah yang nantinya akan Anda bawa saat menjadi pemimpin, profesional, atau apapun yang membawa kebaikan, bukan kerusakan. jadi ketiga hikmah ini saling terkait erat ya. Sangat terkait. Sebuah tindakan kecil di media sosial yang didasari iman, dimensi ibadah, punya dampak sosial yang besar, dimensi sosial, dan akhirnya ikut membentuk masa depan bangsa, dimensi masa depan. Ini cara kita mengubah dunia yang dimulai dari satu ketukan jari yang bijaksana. Tepat sekali. Jadi, setelah pembahasan panjang kita hari ini, mari kita tarik benang merahnya. Kita mulai dari skenario di sofa, menyelam ke ayat Al-Quran, dibuat kaget dengan data statistik, tapi kemudian terinspirasi oleh kisah nyata Raffi. Yang menunjukkan kalau satu orang pun bisa membuat perbedaan besar. Dan akhirnya, kita memahami hikmah mendalam di baliknya. Pesan utamanya sangat jelas dan kuat. Di era informasi yang serba bising ini, jeda yang Anda ambil untuk berpikir kritis, untuk verifikasi, itu bukanlah tanda kelambatan. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kebijaksanaan, tanda kedewasaan digital. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan. Kami adaptasi langsung dari materi sumber kita. Oke? Dalam aktivitasnya, materi ajar ini meminta para siswa untuk menulis sebuah komitmen pribadi di buku catatan mereka. Kalimatnya sederhana, tapi sangat kuat. Kalimat itu berbunyi, mulai hari ini, sebelum menekan tombol share repost, saya akan. Lalu ada titik-titik yang harus mereka isi sendiri, sebuah tantangan yang sangat personal. Tepat. Maka, pertanyaan terakhir dari kami untuk Anda. Jika Anda harus melengkapi kalimat itu untuk diri Anda sendiri, sekarang juga, tindakan spesifik apa yang akan Anda tulis di titik-titik tersebut? Apakah saya akan cek di Google dulu? Si menyakiti seseorang. Bukan janji muluk-muluk, tapi satu langkah kecil yang bisa Anda lakukan. Apa komitmen konkret Anda untuk menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah di dunia digital?